hari ini, mari kita menyelidiki firman Tuhan bersama-sama. Saudara-saudari, kita mesti merayakan Paskah. Tuhan mengaruniakan hadiah terbesar itu kepada kita agar menebus kita dari dosa kita, karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Namun demikian, umat manusia tidak mengenal harga hadiahnya. Paskah adalah hari di mana kita dapat makan roti dan minum anggur. Kebanyakan orang berpikiran akan Paskah hanya sekadar saja. Tetapi, Tuhan menjanjikan berkat yang sangat besar kepada kita. Mari kita baca Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Dan kita baca ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Saudara-saudari, melalui kebenaran apakah Tuhan mengaruniakan kasih karunia kepada kita? Bukankah itu Paskah? Apakah kebenaran yang melaluinya kita dapat mengambil darah Kristus agar kita diampuni dosa-dosa dan kembali ke kerajaan sorga? Itulah Paskah. Sesudah kebenaran Paskah dilenyapkan di Konsili Nikea pada 325 Masehi, tak seorang pun dapat memulihkannya. Namun, Tuhan kita yang kudus, Bapa An Sang Hong datang ke bumi ini dan memulihkan semua kebenaran. Dia memberitahukan kita Ibu Surgawi kita, agar kita menyadari kenyataan perjanjian baru. Di ayat 54, ada tertulis bahwa Tuhan akan menghidupkan kita pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Menurut Lukas pasal 22 dan Matius pasal 26. Bukankah daging dan darah Kristus mengacu pada roti dan anggur Paskah? Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak makan dan minum Paskah? Mereka tidak mempunyai kehidupan. Saudara-saudari, singa dan harimau itu menakutkan. Bagaimana dengan boneka singa dan harimau di museum? Apakah kita takut pada mereka? Kita tidak perlu takut sama sekali pada mereka, karena mereka tidak hidup. Kita tidak memberitahukan pendapat atau ide pribadi. Sebaliknya, kita memberitakan kehendak Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dan seluruh kehidupan kita, dan menjanjikan kita masa depan yang cerah. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut terhadap mereka yang tidak mempunyai hidup. Kita memberitahukan secara rajin menurut kehendak Tuhan. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Saya harap semua keluarga Sion akan menerima banyak anugerah Tuhan sambil memberitakan Injil. Dengan ini, saya ingin menyimpulkan khotbah hari ini. Terima kasih banyak.